Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Ilmiarti Ishak dengan NIM 90200125009. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pengantar bisnis yang diberikan oleh Bapak Amir SEMM. Topik kali ini yaitu bentuk-bentuk kepemilikan bisnis. Pembahasan yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah bentuk usaha yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh satu orang. Pemiliknya bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan perusahaan, baik keuntungan maupun kerugiannya. Dalam hukum, pemilik dan perusahaan dianggap satu kesatuan, sehingga apabila perusahaan mengalami kerugian atau utang, maka pemilik wajib menanggungnya dengan harta pribadinya. Contohnya seperti warung makan, usaha bengkel, toko pakaian, dan usaha fotokopi. Yang kedua, kemitraan. Perusahaan kemitraan adalah bentuk usaha yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. Setiap mitra atau partner biasanya memberikan kontribusi berupa modal, tenaga, atau keahlian. Lalu keuntungan maupun kerugian dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, contohnya usaha kontraktor bangunan, percetakan, dan restoran. Yang ketiga yaitu koperasi. Koperasi adalah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dijalankan oleh sekelompok orang secara bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Prinsip koperasi adalah dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Di Indonesia, koperasi berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Contohnya seperti koperasi simpan pinjam, tempat anggota bisa menabung dan meminjamkan uang. Kedua, koperasi konsumsi untuk menjual kebutuhan pokok seperti beras, minyak, gula bagi anggota. Yang keempat yaitu yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang didirikan untuk tujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan dan bukan untuk mencari keuntungan. Modal awal yayasan berasal dari harta kekayaan yang dipisahkan, atau bisa berupa uang, barang, atau aset lain. Hasil kegiatan yayasan digunakan untuk mendukung kegiatan sosial sesuai tujuan pendiriannya, bukan untuk dibagi sebagai laba kepada pendirian atau pengurus. Contohnya seperti yayasan sosial, yayasan anak yatim piatu, yayasan keagamaan, yayasan yang mengelola masjid. Yang kelima, PT atau perseroan terbatas. PT atau perseroan terbatas adalah bentuk badan usaha yang berbadan hukum, didirikan oleh dua orang atau lebih dengan modal dasar yang terbagi dalam saham. Pemilik PT adalah para pemegang saham dan mereka hanya bertanggung jawab sebatas modal atau saham yang dimiliki. Keuntungan yang diperoleh PT dibagikan dalam bentuk dividen sesuai porsi saham masing-masing. Contohnya seperti PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI, TBK Perbankan, dan yang kedua yaitu PT Indofood Sukses Makmur, TBK atau produsen makanan dan minuman. Yang keenam, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan. Contohnya PT Pertamina, PT Bank Mandiri, PT Garuda Indonesia, dan PT PLN. Yang ketujuh, Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah adalah
perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, atau kota dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat daerah, mengelola potensi ekonomi lokal, dan meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Contohnya seperti PDAM, Bank Pembangunan Daerah, atau perusahaan daerah pasar. Yang kedelapan, Kommanditur Finansial atau CV. CV adalah persekutuan kommanditur, adalah bentuk usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih, di mana terdapat sekutu aktif atau komplementer bertugas menjalankan dan mengelola perusahaan serta bertanggung jawab penuh atas utang perusahaan sampai harta pribadinya. Sekutu pasif atau kommanditur hanya menyetor modal tanpa ikut campur dalam pengelolaan dan tanggung jawabnya terbatas pada modal yang disetor. Contohnya CV Maju Jaya atau CV Sinar Pribadi dan CV Mandiri Sejahtera. Dan yang terakhir, Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah desa dan dikelola bersama masyarakat untuk mengelola potensi desa, memberikan pelayanan ekonomi kepada warga, serta meningkatkan pendapatan asli desa dan kesejahteraan masyarakat. Modal awal berasal dari desa, dana desa, aset desa, atau penyertaan modal masyarakat. Contohnya BUMDes Tirta Mandiri dan BUMDes Panggung Lestari. Nah, itulah tadi bentuk-bentuk kepemilikan bisnis. Mohon maaf apabila banyak kesalahan selama video ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.